Berbeda ketika Allah suruh kita mencari ilmu. Kita berjalan, disuruh Allah berjalan mencari ilmu, belajar, menuntut ilmu, meneliti. Itu perintahnya siru fil ardi. Di surat Al-Ankabut tadi ya, siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa dan seterusnya. Kenapa berjalan mencari ilmu itu siru, bukan famshu? Kalau mencari rezeki tadi famshu. Kalau mencari ilmu enggak, kalau belajar enggak, siru. Kenapa? Pertama, mencari ilmu itu harus berjalan jauh. Harus berjalan dalam waktu yang lama dan harus panjang masanya. Kenapa? Karena ilmu itu tersebar di banyak tempat. Itu makanya orang kalau tidak pernah keluar negeri, keluar dari kampungnya, maka seperti katak dalam tempurung. Padahal ilmu itu luas, banyak tersebar di mana-mana. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ankabut, surat 29, ayat yang ke-20. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thummallah yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, berjalanlah kalian di muka bumi dan telitilah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian Allah menumbuhkan di kali yang lain. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Itu artinya surat Al-Ankabut ayat 29. Jadi ayat ini memerintahkan agar semua kita melakukan perjalanan ilmiah. Siru fil ardi fanzuru. Berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah, telitilah. Jadi, ini perintah untuk kita berjalan, ya, mencari ilmu, meneliti, ya, belajar, ya, supaya kita tahu, mengerti bagaimana hebatnya kuasa Allah dalam penciptaannya, dalam segala hal yang Allah ciptakan itu semuanya adalah kesempurnaan. Nah, menariknya Allah menyuruh kita berjalan mencari ilmu, berjalan belajar, menuntut ilmu, itu perintahnya siru. Siru itu artinya berjalanlah. Nah, berjalan dalam kosakata Arab itu ada beberapa kata, dalam Al-Quran juga dipakai ada beberapa. Selain dari kata sara atau siru, ada kata masya. Masya itu juga berjalan, ya. Tetapi kenapa ketika Allah menyuruh kita berjalan mencari ilmu, berjalan untuk belajar, meneliti, maka perintahnya adalah siru, bukan umsyu, ya, bukan famsyu, tapi siru. Padahal sara ada taradufnya namanya, ada sinonimnya yaitu masya. Apa bedanya sara dan masya? Kenapa berjalan mencari ilmu disebut sir atau siru? Sara itu artinya berjalan panjang, lama, dan banyak. Jadi sara berjalannya panjang, lama, dan banyak, intens. Itu namanya sara. Itu kenapa di surat Al-Qasas ayat 29, ketika Musa berjalan pulang dari Madian ke Mesir setelah 10 tahun dia merantau ke Madian, dia pulang dari Madian ke Mesir, dan itu jarak perjalanannya jauh, berhari-hari, ya, dari Madian ke Mesir.
Maka pilihan katanya ketika Musa berjalan dari Madian ke Mesir, perjalanan yang jauh, yang lama, maka digunakan kata sara. Apa kata Allah? Falamma qada Musal ajal wa sara bi ahlihi anasa min janibi turnaran qala li ahlihi umkusu inni anastu naran la'ali atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nar la'alakum tastalun. Jadi ketika Musa telah selesai di Madian 10 tahun, sara bi ahlihi, dia pulang ya bersama istrinya, keluarganya ke Mesir. Nah, perjalanan dari Madian ke Mesir itu panjang, lama. Karena perjalanannya panjang dan lama, maka digunakan kata sara bi ahlihi. Begitu juga mobil itu disebut sayyarah. Karena mobil itu banyak berjalan dan panjang berjalan. Itu kenapa kafilah dagang yang menemukan Yusuf. Coba lihat nanti surat Yusuf ayat 19. Ya, surat Yusuf ayat 19. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum. Jadi ketika Yusuf dicampakkan saudaranya ke sumur, maka datanglah kafilah dagang dan menjulurkan ember mereka ke sumur. Nah, kafilah dagang itu bahasa Arabnya sayyarah. Kenapa sayyarah? Karena mereka banyak berjalan dulu. Para pedagang itu berjalannya jauh. Bahkan dari Yaman ada yang ke Indonesia, dari India yang ke Indonesia. Para pedagang-pedagang dulu tuh mereka melakukan perjalanan jauh. Dari Rusia ke Makkah, itu para pedagang. Dari Cina sampai ke Palestina, itu para pedagang begitu. Karena kafilah dagang ini banyak berjalan, jauh berjalan, intensitas berjalannya tinggi, maka mereka disebut sayyarah yang dari kata sara tadi. Yang dari kata itu ada kata siru tadi. Jadi sara atau siru itu berjalannya jauh, lama dan panjang. Adapun masya itu artinya berjalan pendek dan santai lambat. Itu bedanya. Jadi kalau masya jalannya lambat, pendek, santai. Nah, coba perhatikan. Di surah Al-Qasas 25. Ya, Al-Qasas 25. Ketika perempuan yang dibantu Musa, anak Nabi Syuaib, ya, konon katanya itu anak Nabi Syuaib, walaupun sebagian itu orang berbeda, bukan Nabi Syuaib yang dalam Al-Quran, tapi seorang hamba yang saleh. Nah, ketika ini wanita disuruh bapaknya untuk menjemput Musa yang sedang berteduh di bawah pohon setelah menolong mereka, apa bahasanya? Faja'athu ihdahuma tamshi alastihya. Datanglah itu perempuan berjalan dengan malu-malu. Berjalan dengan penuh rasa malu. Alastihya. Nah, berjalannya dengan malu namanya tamshi. Kenapa perempuan yang berjalan menemui Musa tamshi? Karena pertama berjalannya pendek, dekat. Karena jarak rumahnya dengan tempat Musa itu tidak panjang, dekat. Karena perjalanannya dekat, maka tamshi. Yang kedua, perempuan tadi berjalannya santai, karena perempuan tidak boleh berjalan cepat. Karena berjalannya santai, maka disebut tamshi. Ya. Dan lambat. Makanya alastihya. Orang yang dengan rasa malu berjalan, maka dia akan lambat. Nah, dan dia berjalannya di belakang Nabi Musa. Itu makna tamshi. Di tamshi itu berjalannya jarak pendek, lambat dan santai. Ada hal yang menarik itu. Ya, kalau para hadirin baca surah Al-Muluk, ya, Al-Muluk ayat 15 ya, surah Al-Muluk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah menjadikan bumi ini mudah untuk dilalui, maka berjalanlah kamu di punggung bumi untuk mencari rezeki. Nah, ketika kita berjalan mencari rezeki, maka perintahnya famshu, bukan siru. Ketika kita disuruh berjalan mencari rezeki, maka famshu fi manakibiha.
Berjalanlah dengan lambat, santai, dekat. Kenapa begitu? Karena rezeki itu tidak perlu dicari jauh-jauh sebetulnya. Rezeki itu ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Makanya mencari rezeki berjalannya famshu. Karena rezeki ada di sudut-sudut rumah kita. Betapa banyak orang bisa kaya tanpa harus meninggalkan kampung halamannya. Betapa banyak orang bisa kaya, dia punya rumah, di sekitar rumahnya itu lahannya, dia bertani di sana, bercocok tanam, jadi kaya dia tanpa harus meninggalkan rumahnya. Karena mencari rezeki tidak mesti berjalan jauh. Famshu, ya dekat-dekat sekitar kita aja, rezeki kita banyak di sana. Dan yang kedua, tidak perlu pula berjalan dengan segera. Santai saja, kalau mencari rezeki santai saja, karena rezeki kita sudah dijamin, sudah tidak akan bertukar, tidak akan bertambah. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa mencari rezeki kita, tidak perlu diburu-buru juga. Itu makanya ketika datang panggilan salat, panggilan ibadah, wazarul bai', tinggalkan dia dulu, dia tidak akan lari. Ya, ketika datang panggilan ibadah, panggilan salat, kata Allah wazaru, tinggalkan dia dulu. Karena rezekimu tidak akan lari, tidak akan diambil orang. Makanya famshu, santai, lambat, dan tidak usah jauh-jauh kalau cari rezeki, dekat-dekat saja. Berbeda ketika Allah suruh kita mencari ilmu. Kita berjalan, disuruh Allah berjalan mencari ilmu, belajar, menuntut ilmu, meneliti. Itu perintahnya siru fil ardi. Di surat Al-Ankabut tadi siru fil ardi fanzuru kaifa badal khalqa dan seterusnya. Kenapa berjalan mencari ilmu itu siru, bukan famshu? Kalau mencari rezeki tadi famshu. Kalau mencari ilmu enggak, kalau belajar enggak, siru. Kenapa? Pertama, mencari ilmu itu harus berjalan jauh. Harus berjalan dalam waktu yang lama dan harus panjang masanya. Kenapa? Karena ilmu itu tersebar di banyak tempat. Itu makanya orang kalau tidak pernah keluar dari kampungnya, maka seperti katak dalam tempurung. Padahal ilmu itu luas, banyak tersebar di mana-mana. Itu makanya para ulama dulu itu kenapa mereka belajar ke mana-mana. Ya, Imam Syafi'i kan lahirnya di Palestina, kemudian ke Makkah, belajar ke Madinah, di Madinah ke Baghdad, Mesir. Begitulah ilmu. Imam Bukhari ke mana-mana dari Bukhara sampai ke Madinah, ke Mesir. Itu Masya Allah, begitulah. Ya, kita dengan ilmu. Jadi dengan ilmu itu harus berjalannya jauh, sejauh-jauhnya. Karena ilmu tersebar di banyak tempat. Beda dengan rezeki di sekitar kita saja. Tidak perlu jauh-jauh. Kalau ilmu, sejauh-jauhnya kita cari. Itu kenapa siru. Yang kedua, semakin panjang kita berjalan mencari ilmu, maka semakin kaya kita dengan pengalaman. Pengalaman itu penting, karena ilmu yang paling hebat itu, guru yang paling hebat itu pengalaman. Ya, makanya kalau kita banyak berjalan, jauh berjalan, lama berjalan, beda, wawasannya berbeda, caranya menghadapi orang berbeda, cara pandangnya berbeda. Kenapa? Karena dia banyak melihat. Itu kenapa perintah berjalan mencari ilmu itu siru. Karena memang panjang berjalan, banyak berjalan, jauh berjalan akan membuat kematangan dalam keilmuan seseorang. Dan yang ketiga, orang kalau lama berjalan, banyak berjalan, panjang masa belajarnya, maka wawasan dan cakrawalanya pun akan semakin luas. Makanya belajar itu minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai ke lahad, menunjukkan masa yang panjang. Karena masa yang panjang kita berjalan, mencari ilmu, maka digunakan kata siru fil ardi fanzuru. Itu rahasianya kenapa perintah belajar, mencari ilmu, meneliti, menuntut ilmu, maka pilihan katanya siru, bukan famshu sebagaimana kita diperintah berjalan mencari rezeki. Karena mencari ilmu itu harus berjalan jauh, panjang masanya, dan harus menempuh waktu yang cukup lama. Dengan cara begitulah seseorang bisa kaya dalam pengetahuan, luas dalam wawasan. Itulah rahasianya kenapa Allah gunakan perintah siru di surat Al-Ankabut ayat 20 dalam konteks kita belajar mencari, berjalan belajar mencari ilmu. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.